Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan membahas studi kasus pelanggaran kode etik profesi manajemen pada PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chelsea Stelina. Saya Jumardi Ajra. Saya Justin. Saya Richard Brian. Saya Yuda. Saya James Mencaya. Saya William Surya. Saya Nisa Aprilia. Saya Hendrik Eisenhower. Ketika tim manajemen mematuhi etika manajemen dapat menjadikan karyawan menjadi termotivasi dan lingkungan kerja menjadi termotivasi. Sehingga dengan menetapkan contoh etika yang baik bagi karyawan, manajer dengan mudah mendorong karyawan untuk mengikuti etika yang sama. Pelanggaran pada etika profesi manajemen meliputi tindakan ketidakjujuran, korupsi atau suap, manipulasi data atau laporan keuangan, diskriminasi, nepotisme, pelanggaran kerahasiaan, hingga pada penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi, kepercayaan kepercayaan publik dan menimbulkan kerugian finansial pada perusahaan. Beberapa penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi diantaranya terbagi: 1. Lemahnya hukum di negara. 2. Lemahnya kesadaran etis dan integritas. 3. Tekanan dari lingkungan kerja atau atasan. 4. Kesejahteraan yang tidak seimbang atau ekonomi. 5. Dorongan kepentingan pribadi atau keuntungan finansial. 6. Sistem dalam suatu perusahaan atau organisasi yang lemah. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan berupa memberikan pendidikan dan pelatihan etika bagi karyawan, penerapan kode etik yang jelas dan mudah dipahami, meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, membangun budaya organisasi yang jujur dan adil terhadap setiap karyawan. Untuk studi kasusnya, jadi kita ambil studi kasus PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia melakukan pelanggaran etika manajemen dengan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya. Jadi perusahaan membuat catatan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Padahal secara nyatanya kondisi keuangan perusahaan masih mengalami kerugian. Beberapa penyebabnya diantaranya ada tekanan kinerja manajemen untuk menampilkan laba. Maksudnya dalam dunia manajemen, capaian laba sering dijadikan indikator keberhasilan pimpinan perusahaan. Tekanan ini yang membuat perusahaan mengambil keputusan yang tidak etis. Yang kedua ada kondisi keuangan perusahaan yang buruk. Itu nanti akan dijelaskan detailnya. Dan yang ketiga ada lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. Maksudnya kurangnya pengawasan yang ketat juga dapat menjadi penyebabnya. Yang keempat ada konflik kepentingan manajemen. Ini maksudnya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir ada budaya etika dan integritas yang lemah. Jadi ini karena kurangnya sifat kejujuran yang menyebabkan kita menyalahgunakan etika. Jadi kira-kira begitulah beberapa penyebabnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pada tanggal 31 Oktober 2018, manajemen Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi Mahata mengadakan perjanjian kerjasama yang telah diamandemen terakhir dengan amandemen 2 pada tanggal 26 Desember 2018 mengenai penyediaan layanan konektivitas dan penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten dengan perjanjian terhadap berlaku selama 15 tahun. Berdasarkan pada catatan laporan keuangan nomor 47 huruf E menjelaskan bahwa Mahata akan melakukan dan menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan dan pembongkaran serta pemeliharaan termasuk dalam hal kerusakan, penggantian atau memperbaiki peralatan layanan konektivitas dan penerbangan dan hiburan dalam pesawat, manajemen
konten. Garuda mengakui penghasilan dari perjanjian dengan Mahata sebagai suatu penghasilan dari kompensasi dan pemberian hak oleh Garuda ke Mahata, sehingga menurut standar akuntansi keuangan pengakuan dan pengukuran penghasilan yang berasal dari imbalan yang diterima dibayarkan untuk penggunaan aset Garuda oleh Mahata harus mengikuti ketentuan yang berlaku PSK 2003, yaitu klasifikasi sebagai pendapatan royalti. Pada 24 April 2019, di Hotel Pullman, Komisaris Garuda Chairil Tanjung dan Doni Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airway dan Vinegold Resorts Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08% saham Garuda Indonesia menolak untuk menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018 ketika rapat umum pemegang saham tahunan. Dasar keberatan keduanya adalah dengan perjanjian kerjasama penyedia layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aeroteknologi dan Garuda Indonesia Group pada 31 Oktober 2018. Kontrak kerjasama tersebut senilai 239,94 juta US dollar yang berlaku untuk 15 tahun ke depannya. Namun sudah dibukukan di tahun pertama dan masuk dalam pendapatan lain-lain, sehingga membuat kinerja keuangan Garuda menjadi hijau atau untung. Menurut Chairil, catatan transaksi kontrak Mahata dengan Garuda seharusnya tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam tahun buku 2018. Bahkan Chairil sudah mengirimkan surat yang memuat alasan keberatan tersebut kepada Kementerian BUMN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michelle. Pada pembahasannya, yang pertama pendapatan 239,94 juta USD dari kontrak Citylink Mahata. Saat ini dikategorikan sebagai revenue recognition fraud atau fraud pengakuan pendapatan karena kejanggalannya terdapat pada bagian pendapatan perusahaan, yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari kerjasama dari Mahata Aeroteknologi sebesar sekitar 239,94 juta USD. Padahal pendapatan tersebut belum memenuhi kriteria pengakuan menurut standar akuntansi. Yang kedua yaitu terdapat pada hingga akhir 2018 belum ada pembayaran. Yang ketiga seharusnya dicatat sebagai piutang bukan pendapatan. Akibatnya laporan keuangan menampilkan kondisi laba, padahal secara substansi keuangan perusahaan masih merugi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material dan dapat mempengaruhi keputusan investor, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya. Dampak negatifnya, dalam kasus Garuda Indonesia, ini berdampak ke beberapa pihak, diantaranya yaitu konsumen. Kasus ini menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan karena informasi keuangan yang disajikan tidak jujur dan menimbulkan keraguan terhadap profesionalisme pengelolaan perusahaan. Kepercayaan yang menurun berpengaruh pada loyalitas dan persepsi publik terhadap layanan Garuda Indonesia. Kemudian bagi investor, kasus ini menciptakan ketidakpastian dan potensi kerugian karena keputusan investasi dibuat berdasarkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketika laporan direvisi dan kerugian terungkap, investor menghadapi resiko finansial serta menurunnya keyakinan terhadap transparansi perusahaan. Kondisi ini juga berdampak pada fluktuasi nilai saham dan stabilitas investasi. Dari sisi negara dan perusahaan, kasus ini merusak citra badan usaha milik negara di mata publik dan internasional. Garuda Indonesia sebagai BUMN dianggap gagal menerapkan tata kelola yang baik, sehingga reputasi perusahaan menurun dan nilai saham berdampak. Dampak ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dan standar akuntansi tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga membawa konsekuensi bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Justin. Untuk penyelesaiannya, pada kasus Garuda Indonesia diselesaikan melalui tindakan korektif dan sanksi dari regulator. Garuda Indonesia diwajibkan melakukan restatement laporan keuangan tahun 2018 setelah OJK, BEI, BPK, dan Kementerian Keuangan menyatakan adanya pelanggaran standar akuntansi. Pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi sebesar sekitar
$239,94 juta dihapus karena tidak memenuhi syarat pengakuan pendapatan. Setelah disajikan ulang, kondisi keuangan Garuda Indonesia berubah dari laba menjadi rugi sekitar $175,02 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azra. Kemudian dampak yang dihasilkan setelah penyelesaian, yaitu yang pertama laporan keuangan kembali mencatat rugi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh regulator, laporan laba rugi yang sebelumnya mencatatkan bahwa Garuda Indonesia ini mendapat laba, dikoreksi dan kembali menunjukkan kondisi rugi. Kemudian Garuda diwajibkan melakukan penyajian ulang laporan keuangan kuartal 1 tahun 2019. Dampak lainnya terlihat pada aspek profesional dan kontraktual. Auditor yang terlibat dikenai sanksi, yaitu pembekuan izin sementara karena dinilai tidak menjalankan tanggung jawab profesional secara memadai. Sementara itu, kontrak kerjasama antara Citylink dan Mahata direkomendasikan untuk dibatalkan karena tidak memiliki dasar hukum dan kepastian ekonomi yang jelas yang menunjukkan bahwa pelanggaran etika membawa konsekuensi serius bagi seluruh pihak terkait. Slide selanjutnya disampaikan oleh Richard. Baik, kesimpulannya kasus Garuda Indonesia tahun 2018 itu mencerminkan pelanggaran serius terhadap standar akuntansi dan etika profesi akibat pengakuan pendapatan yang belum direalisasikan. Pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga itu diakui sebelum perusahaan memperoleh manfaat ekonomi yang pasti, sehingga laporan keuangan itu tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Akibatnya, laporan tersebut itu malah menjadi menyesatkan bagi investor dan publik serta harus direvisi melalui restatement. Pelanggaran ini tidak hanya menunjukkan kesalahan dalam pencatatan, tetapi juga kegagalan manajemen dalam menjaga integritas dan tanggung jawab profesional. Manajemen tidak mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam penyajian informasi keuangan, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam praksi akuntansi dan juga pengelolaan perusahaan. Hal ini memperlihatkan lemahnya penerapan etika profesi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dampak dari kasus ini bersifat luas dan signifikan. Selain kewajiban merevisi laporan keuangan, auditor juga dikenai sanksi dan reputasi PT Garuda Indonesia itu mengalami penurunan. Kepercayaan publik terhadap perusahaan dan sistem tata kelola ikut terganggu, yang menegaskan bahwa pelanggaran standar dan etika profesi membawa konsekuensi jangka panjang bagi kredibilitas dan keberlanjutan perusahaan. Sekian presentasi kami kelompok 3 mengenai studi kasus kali ini. Terima kasih.